Apa? Kok gagal naik kenapa ini? Hello again, you're watching Making Cars with Prorock. Hari ini kita ada something different. Something yang biasanya Prorock nggak make, yaitu mobil baru. Gini ceritanya. Sebelum Lebaran, saya dapat WhatsApp dari Cherry Central Semarang. Saya dikasih kesempatan untuk tes dan review mobil ini. Ini Omoda 5 GT all-wheel drive. Saya langsung jawab, mohon maaf Pak, saya itu bukan reviewer biasa yang ada di Indonesia yang review mobil. Dia tanya, lah apa bedanya? Saya itu kalau review mobil, ya saya ngomong apa adanya. Kita bukan reviewer yang bisa dibeli. Oke enggak? Cherry Central Semarang ngomong, berani Pak. Wah, kok ya berani ya? Karena kalau aku nge-review mobil agak sadis dan kita ngetesnya cukup sadis. So, let's follow along and review test this car. Kita lihat dulu eksterior ya. Terus terang saya pernah lihat mobil ini di Expo Mobil di Semarang. Awal-awalnya saya suka sampingnya. Sampingnya itu sporty banget. Tapi depannya ini loh. Kenapa harus mobil-mobil sekarang? Nggak hanya Cherry ya. Mobil-mobil sekarang tuh depannya terlalu grillnya apa ya? Bold banget. Nah, kalau masalah eksterior grill ini, it's either you like it or you don't like it. Kalau aku pribadi pilih style depannya yang Omoda 5i yang elektrik. Dia lebih simple, nggak terlalu banyak detail-detailnya seperti ini. But anyway, looks is a preference ya. Nggak semua orang suka, nggak semua orang juga nggak suka. Lampu. Yang atas ini lampu kota, juga seperti DRL, dan juga running LED light. Main headlampnya itu semua di sini. Ada di sini. Ada high, low, semua proyektor. Dan di bawah ini juga ada active fog lamp. Active fog lamp itu apa? Nanti kita lihat ya. Jadi kalau belok, dia yang lampu kanan juga ikut hidup. Jadi enak di tempat parkiran atau di jalan yang agak gelap. Dan kita kalau belok kan otomatis matanya ke kanan atau ke kiri. Nah, itu semua kelihatan. Dan mobil sekarang semua ya plastik. Bumper full plastik. Bumpernya satu piece dan bawahnya ini ada seperti garnish warna hitam, ada warna copper accent di situ, dan kameranya ini banyak. Kameranya ini luar biasa, nanti kita lihat ya. Ada kamera di depan, kamera di samping, dan di belakang. Juga ada sensor-sensor. Jangan skip video ini karena as I said before, Prorock itu kalau nge-review mobil ya agak sadis. Dulu saya beli Toyota agak ketipu karena mobil-mobil yang diproduksi sekarang ini struktur besinya di belakang bumper ini tuh hampir nggak ada strukturnya. Makanya Toyota Daihatsu kan sempat kena itu malsuin safety. Nah, biar you yang mau beli mobil seperti ini nggak ketipu, mau saya lepas. Nanti kita lihat konstruksi di belakang bumper mobil ini itu seperti apa. Apakah mobil China sekarang lebih kuat daripada mobil-mobil dari Korea dan Jepang? We'll have a look. Oke, to the side. Ini yang kasta gasoline engine tertinggi. Ini yang all-wheel drive. Dan satu-satunya yang pakai ban Continental. Kalau yang lain bannya bukan Continental, ukurannya 215. Kalau yang ini 235 ring 19. Ban Continental, kalau yang tahu merek, is a good tire. Oke, it's made in China, tapi made by Continental. Nanti kita lihat yang serepnya. Dia pakai Space Saver atau full size.
Samping, ya this is the profile yang saya suka. Profile samping ini mirip-mirip Range Rover Evoque dan Lexus. Memang dia target marketnya agak arah ke sana. Kasih offering body yang cukup bagus dengan price yang menarik. Nah, kalau masalah price, ya oke, ini mobil Chinese yang salah satu tertinggi dari Chery. Makanya dia harganya di atas 500 juta, 503 juta. But dia startnya juga dari 300 juta, 350 juta. So, kalau budgetnya nggak cukup untuk yang all-wheel drive, masih banyak option. To the back, ya ini yang aku suka. 3/4 belakang sini, dia lampunya stylenya bagus. Dan karena all-wheel drive, ini mobilnya bawahnya nggak terlalu banyak side-cut yang apa ya, yang kayak modelista style gitu. Dia agak tinggi dan ya style 4x4. Nah, ini Omoda 5 GT. GT ini ada yang two-wheel drive, front drive, dan all-wheel drive. 290 ini artinya apa? Ini bukan 290 horsepower. Ini 290 Nm torsinya. Horsepower 200 horsepower. Nanti kita lihat engine. Kalau lihat belakang ini seperti knalpotnya ada di sini. Seperti Range Rover. But this is not. This is actually fake. Ini hanya aksesoris. Knalpotnya ada di bawah sini. Lumayan loh. Ini knalpotnya dibikin dari full stainless juga ini. Bukan yang ecek-ecek gampang karatan. Not bad. Full stainless. Tekuk-tekukannya juga mandrel band. Mandrel band itu tekukan yang pakai mesin khusus. Jadi diameternya nggak berubah. Jadi performance-nya dapat. Lumayan, mobil-mobil bikinan China, strip Indonesia sekarang ini bagus. Oke. Nah, kemarin 1 minggu setelah Lebaran, saya ambil mobil ini di Semarang. Di video ini aku pengen cover what was my experience waktu dari ngambil mobil sampai hari ini, hari kelima saya pakai mobil ini untuk pakai dalam kota, keluar kota, untuk ke kantor, antar jemput anak, dan lain-lain. What was my experience? First, we start with the inside. Prosedur untuk nyetak mobil ini, kunci boleh dikantongin atau juga ada tempatnya di sini. Kita langsung on dulu. Start. Interior futuristik. Mobil-mobil sekarang ini zaman now semua double screen. Ini screennya 10 inch kiri kanan, 10 inch lebih. Cukup simple. Nah, ini salah satu fitur hampir semua mobil sekarang. Kenapa kok harus pakai piano black finishing ini loh? Cepet kelihatan kotor loh. Di Toyota GR Corolla aku iya, di Hyundai i30N juga iya, Land Cruiser 300 juga iya. Why? Kalau bikin yang matte finish itu oke. Nah, first impression waktu saya ngambil mobil ini itu ini loh. Panel seperti ini yang glossy di mobil Eropa pun saya pernah juga lihat. Itu lebih parah lagi, itu warna silver. Jadi waktu mengemudi kena matahari itu mantul ke mata gitu loh. Dan gak enak reflectionnya ini. Kalau ini karena ada backlightnya ya masih oke lah, tapi maybe next time jangan di atas sini, di bawah sini lebih oke. Dan ini kan apa ya, buttonnya touch button, nggak ada haptic feedbacknya. Untung masih ada fitur button ini ya. Banyak mobil sekarang yang ngontrol AC-nya hanya dari screen, nah itu agak nyebelin. Karena setiap kali kita bawa mobil mau ngontrol AC-nya harus beberapa button baru ketemu kontrol AC. That's not good. Ini masih oke, tapi ya next time kasih physical button aja, yang button normal itu lebih oke. Nah, waktu saya keluar dari showroom di Jalan Dr. Cipto, saya langsung masuk tol OTW ke Solo. Waktu setting awal
Saya sengaja nggak baca manual book. Ada sih manual booknya di sini. Saya pengen tahu how user friendly is this car tanpa baca manual book. Mobil-mobil sekarang kan cukup canggih ya. Banyak fiturnya, banyak setting-settingnya, bla bla bla. Kalau sambil bawa mobil di Semarang, susah untuk ganti-ganti. Harus berhenti dulu, ganti. Jangan ganti sambil bawa mobil ya. Nah, waktu saya sudah terlanjur masuk tol, sempat saya agak mau lewat batas lane tol, langsung setirnya ke kiri. Nah, ini fitur lane keep assist, steering override. Ini electric steering ya, steering override. Itu fitur-fitur mobil zaman now. Toyota ada, Hyundai, Kia ada, mobil China hampir semua pakai teknologi steering override dan lane keep assist. Saya pribadi kurang suka. Tapi kalau manufakturer mobil sekarang nggak ada fitur-fitur itu, dia nggak bakal dapat 5 star di crash test NCAP dan Euro NCAP dan lain-lain. Karena itu salah satu poin atau bonus poin untuk dapetin 5 star. So oke, harus pakai. Dan akhirnya saya offin waktu di rest area di tol. Jalan lagi. Loh, kok masih nahan? Tapi nggak separah itu. Dia warning dan nggak seganas waktu pertama kali. Saya lihat lagi, ada fitur lagi yang belum saya offin. Juga ada hubungan dengan steering override. Jalan lagi, gitu lagi. Jadi ada 3 step untuk benar-benar matiin sistem lane keep assist. Ya, welcome to the new age of new car. Semua seperti itu. Tapi ada satu fitur yang aku suka di Chery ini. Setelah saya setting off semua, tiap kali kita naik mobil, dia nggak balik on. Dia tetap off. Jadi desainer mobil ini benar-benar research customer itu maunya apa. Oke, kita harus 5 star safety. Oke, kita harus ada fitur ini. Tapi kalau udah di offin, dia nggak on lagi. That's what I like about this car. Nah, another feature yang saya suka itu pertama kali saya lihat wireless charging pad. Posisinya juga cukup nyaman. Dan the cool thing about this car, wireless charging padnya ini cepet banget, fast charging. Dan juga sampai kepikiran untuk dikasih cooling vent di sini. Jadi waktu HP taruh di sini, dia otomatis ngecas, ada cooling. Soalnya kalau kita pakai wireless charger di mobil-mobil lain, rata-rata HP kita setelah ngecas selama 30 menit dan longer, panas banget. Sampai untuk bakar roti bisa tuh kadang-kadang panasnya, terutama di Toyota. Kalau Toyota punya wireless chargingnya reliable, hampir nggak pernah bisa ngecas. Paling Toyota punya itu ngecas sebentar, habis itu overheat, dia turn off. Atau geser sedikit, dia nggak mau ngecas. Kalau ini oke. Dan coolingnya juga sampai ke glove box juga. Ya beda sama Land Cruiser yang bisa sampai bikin es. Tapi ini ada coolingnya juga. So, ya not bad lah. Fitur-fitur yang oke. Another first impression, waktu itu saya tanya cara manual override-nya gimana untuk ganti persneleng. Dia bilang, oh pencet samping ini. Selama 3 hari saya pencet-pencet tapi nggak mau ganti. Harus baca manual book dulu. Mencetnya agak lama baru dia become a manual gearbox. Ini transmisinya DCT, dual clutch transmission. Nanti kita jelasin lagi what a DCT is. So first impression sampai Solo, mobil ini oke, tarikannya cukup kenceng, fitur-fiturnya oke. Tapi waktu itu aku nggak bisa connect HP saya ke unit MID-nya ini. Tapi hari kedua, anak saya yang umur 8 tahun, mencet-mencet otomatis langsung connect. Jadi bapaknya agak gaptek. Dan
setelah connect pertama kali, tiap kali naik mobil asal Bluetooth-nya on, dia cepet banget connect-nya. So, hari pertama 50-50 antara belum biasa pakai mobil ini dan fitur-fiturnya terlalu banyak untuk ya yang nggak baca manual book. Nah itu that's one more thing I need to touch on ya. Jadi kalau review mobil, saya lihat review itu banyak dikasih mobil, suruh review dalam hari itu gimana persepsinya. Menurut saya that's not the right way to review mobil. Review mobil itu harus dipakai kurang lebih 5-6 hari baru bisa benar-benar ngerasain mobil itu seperti apa. Dan this review is about that. It's about my experience setelah pakai 5-6 hari. Bagasi mobil ini ya lumayan, not the best bagasi untuk SUV, tapi juga not the worst. Kalau si Rise, ya memang itu bukan kelasnya sih, kan kecil sekali. Kalau yang ini cukup tinggi, mungkin karena ada full size ban serep. Tapi one thing I notice ya, ini mereknya bukan Continental. Jadi yang Continental hanya 4, ban serepnya merek GT. Tapi untungnya velg aluminium, tapi ringnya beda ya, ring 18 bukan 19, bannya bukan Continental. I think bukan Continental karena yang Continental ini dia ukurannya 235. Kayaknya nggak bisa masuk di sini deh. Ini kan pas banget. Jadi dia kasih ban serep dan velg ukuran yang two wheel drive version biar bisa masuk. Di sini ada 12 volt output. Nah, yang salah satu aku suka tentang mobil ini tuh safety feature-nya untuk kalau kita bawa anak. Nah, kalau bawa anak jangan lupa pakai car seat. Jangan anaknya jalan-jalan di dalam mobil, duduk di depan, di atas airbag. That's not good. Jadi anak itu harus pakai safety car seat. Dan ini ada 3 top titer. Bagus. Nah, kita lihat kursi tengah. Kursi belakang mobil ini. Ya, the good points first. Seat beltnya ada 3. Dan dia juga ada ISOFIX point untuk kursi bayi tadi yang tadi saya info ya. The bad points, dia nggak bisa reclining. Dia bisa maju untuk ditekuk full, tapi nggak bisa reclining. Nggak ada fitur recliningnya. Duduknya lumayan tegak. Headspace masih oke, tapi terasa agak claustrophobic karena pilar C-nya ini tebal dan dekat sama kepala. Ya, that's the compromise. Roofline-nya ini sweeping down, lebih sporty gitu ya. Ya ini. Tapi nggak separah GR Yaris. GR Yaris duduk di belakang, kepala saya langsung nempel, nggak bisa lurus. Kursi tengah belakang, it's okay, tapi karena di sini ada tambahan bolster ini untuk anak oke. Electric window, all auto, up down, ada AC dan ada 1 USB normal charger di belakang. It's okay, tapi kalau untuk 5 dewasa, short trip oke, long trip, yeah, not so good. Kursi depan ini lega banget. I think this car ini didesain target marketnya itu untuk ya family couple yang anaknya masih kecil-kecil atau family couple yang anak-anaknya sudah nggak sering ikut di belakang. Karena depan itu is where you wanna be. Full electric seat, tapi nggak ada memori. Nah, that's one more thing. Satu negatif tentang mobil ini tuh di harga ini, I wish sebelah kanan at least ada memori. 2 memori oke. Kalau yang passenger nggak ada memori sih itu normal. Tapi biasanya sekelas mobil ini tuh ada memori seat karena dua-duanya elektrik. Di sini ada satu area untuk nyimpen barang, which is very useful. Daripada ada laci atau ditutup karena ada shifternya di sini, ini very useful. Ini tas sedang aja masuk. Ada USB-C dan USB normal, glove box, airbag.
Nah, ngomong tentang airbag, mobil ini safety-nya luar biasa. One thing I like about Chery, Omoda ini ada 5 seri ya. Yang elektrik, GT, all-wheel drive, GT two-wheel drive, ada yang RZ sama Z. Semua ini safety feature-nya sama. Driver assist-nya semua standar. Nggak ada yang dikurang-kurangin, nggak ada yang, oh kalau mau ada lane keep assist itu harus paling mahal. No. Kenapa Toyota itu nggak bisa gitu? Kenapa mobil Jepang, mobil Korea nggak bisa gitu? Lama-lama kalah. Kalau Korea dan Jepang nggak wake up dan realize safety itu penting. Jadi, that's one thing I like about cars yang made in China, terutama di Omoda ini ya, semua standar. Ah, ini satu fun fact tentang kuncinya Omoda. Ini salah satu item yang bikin ownership Omoda ini agak banyak plusnya. Contoh, kalau kita lagi makan di warung panas, mobilnya juga kena matahari yang terik panas, sebelum kita masuk ke mobil, waktu kita membayar masih ada waktu berapa menit, kita bisa ngidupin mobil, AC-nya hidup dengan mencet button yang bawah ini. Dipencet berapa detik, entar lagi dia otomatis start sendiri, AC hidup. Jadi begitu kita masuk ke dalam mobil, mobilnya sudah dingin. Kok Land Cruiser Q80 nggak bisa gitu ya? Bisa. Telepon my driver, Mat, AC-nya tolong hidupin dulu. Nah, ini kalau mau keluar masuk ke mobilnya, juga nggak perlu mencet mobilnya. Contoh, let's have a look sini. Jadi seolah kita mau masuk mobil, dia udah tahu. Nah, dia otomatis buka sendiri. Nggak perlu mencet button dan lain-lain. Ini saya mestinya saya matiin dulu ya. Juga sama prosedurnya waktu kita mau ngunci mobil, nggak perlu dikunci, nggak perlu dipencet. Cukup kuncinya dikantongin, kita jalan aja. Dia otomatis kunci sendiri. Another cool feature tentang kuncinya ini, buka bagasi. Tinggal pencet aja, dia buka sendiri. Nah, biasanya yang ada fitur ini harus dipencet baru nutup. Kalau ini tinggal pencet lagi aja, nutup sendiri. Kurang apa? Mana? Berani ngirim mobil untuk direview di Prorock? Kalau berani ya tak lepas bempernya loh. Seperti aku duga, mobil Omoda ini konstruksinya jauh lebih kuat dibanding mobil-mobil Jepang sekarang ya. Contoh seperti ini, mobil saya Toyota Rise, waktu saya buka bempernya, sayangnya dulu nggak buka bemper sebelum beli, area sini, jadi depan ban, kiri kanan, nggak ada sasis yang jelas gitu loh. Ini masih ada besi sampai di sini, dan di sini ada struktur kuat ya. Nah, ini sasis di sini ada, terus di sini sebelahnya ini luarnya outboardnya ada lagi. Dari sini dia ke atas. Jadi sasisnya tuh double di tengah sama di atas ini nih. Jadi jauh lebih kuat dibanding mobil-mobil Jepang sekarang. I don't know kenapa Jepang bikin seperti itu. Tapi yang jelas saya tahu mobil-mobil China. Waktu saya di Australia 10-11 tahun yang lalu, sudah keluar Chery. Dan Chery itu waktu itu murah sekali. Hampir separuhnya harga mobil-mobil Jepang. Jauh di bawah mobil Korea. Tapi safety-nya kurang banget. Dia beberapa kali gagal
di safety. Itu 10-11 tahun yang lalu di Australia. Mereka belajar. Dia fail di tes Amerika, fail di tes Australia. Sekarang mereka bikinnya jauh lebih kuat dibanding mobil-mobil yang sekelas ini. Jadi nggak ada ruginya ngelepas bumper. Jadi kalau mau beli mobil, lain kali harus nonton reviewnya Prorock dulu. Bumper dilepas, dilihat konstruksinya bener atau enggak. Ini tengah ada cross member dari aluminium. Ini pasti high strength alloy. Nggak mungkin aluminium ecek-ecek. Dan dia weldingnya juga bagus loh. Dia weldingnya full pakai MIG. Di sini, di sini. Ini lubang-lubang ini ada fungsinya. Ini crumple zone. Jadi sekarang ada safety regulation di luar negeri. Nah, ini ada alasan kenapa dia dibikin dari aluminium. Karena di luar negeri ada pedestrian rule sekarang. Kalau ketabrak mobil baru-baru sekarang ini, itu cederanya nggak bisa yang level ekstrim. Jadi makanya kap mesin sekarang dibikin impact absorbing aluminium cross member. Dan juga ada fungsinya. Kalau kita low speed accident, dia aluminium ini bisa absorb shock lebih bagus daripada high strength steel. Jadi ini dibikin model bautan, bukan las-lasan, karena aluminium juga nggak bisa jelas sama steel. Jadi kalau sampai dia light accident, tinggal lepas, ganti baru, tanpa harus merusak main chassisnya. Jadi engineering mobil ini tuh lumayan. Bukan saya glorify mobil China, no. Saya ngomong apa adanya. Memang sasis konstruksi ini beda sama mobil-mobil sekarang yang kayak kerupuk gitu. So overall, I'm happy to say mobil ini kuat. Kalau sampai adu head on sama Toyota yang sekelas ini atau di bawahnya, ya saya mendingan naik Omoda aja. Anything else di dalam sini yang worth to mention? Intercoolernya ini full size. Kalau Jepang-Jepang itu ya paling segini, sepertiganya yang di Omoda ini, dan biasanya ditaruh di atas ini. Jadi bawah ini nggak ada apa-apa. Klakson, kenapa Jepang nggak bisa bikin klakson yang kalau dipencet itu seperti mobil yang mahal gitu loh. Coba Toyota sekarang nih soalnya titit, ya nggak ada yang minggir. Kalau yang ini kita nggak usah susah payah bongkar bumper atau bawa ke tempat bengkel untuk ganti klaksonnya. Klaksonnya sudah oke. Once again, lampu udah LED semua. Overall saya lihat di sini ya konstruksinya not bad at all. Nah, kita ngomong mesin sekarang. One of the things I like about this car itu mesinnya. Pertama-tama waktu saya di offer untuk test drive Omoda GT, saya terus terang belum begitu paham mesinnya pakai apa, spek engine-nya seperti apa, performanya seperti apa. Saya pikir ya seperti mobil Honda HR-V atau apa ya yang sedang-sedang. Actually mobil ini cukup kenceng, surprisingly kenceng. Beda sama yang versi 1500 ya. Ini 1600 turbo, power outputnya jauh di atasnya yang versi Z sama RZ. Ini 200 HP, torsinya hampir 300 Newton dan dual clutch transmission. Kalau dual clutch ini dia pakai double coupling. Jadi kampas couplingnya double. Dia teknologi awal-awalnya dari VW Group kalau nggak salah ya. Dia bikin untuk Bugatti itu yang punya VW. Setelah itu masuk ke Audi dan ke VW Group. Nah, dual clutch transmission ini ada plus minusnya. Kalau desainnya nggak bagus, seperti di Lamborghini Gallardo yang awal-awal itu tahun 2005, kalau pernah nyoba, ya kasar sekali. Jadi tiap kali ganti gigi itu terasa, dan diajak main pelan nggak suka, maunya mainnya kasar. Baru enak. The real test untuk mobil DCT ini, dual clutch, itu kalau pas kita mau parkir di traffic light dan lain-lain. Nah itu biasanya kalau yang dual clutch-nya nggak sempurna, dia rasanya mau jalan. Atau
kayak setengah kopling, nggak jelas gitu loh. Mau maju, mau berhenti, mau maju, mau berhenti. So far ini nggak. Aku rasain ini seperti automatic konvensional yang masih pakai oli dan torque converter. So far no problem yang aku experience di dual clutch ya. Responnya cukup enak. Nanti aku jelasin sedikit karena ini ada beberapa mode untuk mobilnya, eco, normal, sport dan lain-lain. Mana yang lebih cocok untuk kota-kota dan lain-lain itu tiap kali kita ganti mode kalibrasi atau softwarenya untuk DCT-nya ini berubah. But anyway, mobil ini kenceng, untuk kota-kota enak, untuk di tol juga enak. Kemarin saya tes di tol waktu dari Semarang balik Solo itu di atas speed normal ya, itu stabil dan mesinnya responnya oke. Anything else di sini? Aki dia pakai full size, brake system masih standar, booster master biasa. Nah aslinya ini ada covernya, nggak kelihatan apa-apa. Maka itu kemarin saya suruh anak saya lepas. Nah ini sekarang baru kelihatan. That's engine, transmission, dan nah kita sekarang ngomong suspensi. Nah kalau mau ngomong suspensi, jangan ngomong doang, buka bannya, dilihat suspensinya seperti apa. Kalau review mobil yang serius dong, buka semua ban-bannya, kita lihat shocknya, suspensinya, gearboxnya. Jangan hanya bawa dalam berapa jam, oh ya suspensinya gini-gini. Buka, lihat. Nah dari sini kelihatan ini sistem depan pakai sistem yang namanya McPherson strut. Jadi ada shock, coilover depan, ada arm di bawah. Jadi dia beda sama independent seperti Pajero, Fortuner yang ada upper arm. Yang ini nggak ada upper arm. Jadi bawah ada satu arm, dipegangin di 2 titik. Terus shocknya ini juga sebagai supporting structure-nya suspensi. Very simple, comfortable. Di sini juga kelihatan nih cukup kokoh. Dan tadi saya lihat di sini, ini gearboxnya bikinan Getrag. Getrag ini kan perusahaan Jerman. Sekarang Getrag ini part of the Magna Steyr Powertrain Group salah satu terbesar di dunia untuk bikin gearbox. Makanya dia sempurna. Jadi gearboxnya Jerman. Walaupun di sini ditulisi made in China. Jadi Getrag pasti punya pabrik di China. Braking system, ya it works. Remnya cukup oke. Not the best in the world, tapi oke. Kalau dia lebih gede sedikit ini luar biasa ini pengeremnya. But vented disc brake depan, double piston, not bad. Nah ngomong-ngomong tentang roda velg tadi ya, dia pakai PCD-nya 5 kali 4,25 inch atau 5 kali 108 mili. Agak aneh, nggak banyak mobil pakai 108. Range Rover, Volvo dia pakai 108. Mungkin ini ada sedikit influence dari grup Land Rover, Jaguar, Range Rover ini. Suspensi belakang yang di katalognya tulisannya multi-link. Ya memang dia multi-link, armnya yang kiri kanan ada satu yang besar, dapat di tengah 2, 3, 4. Jadi 4 arm. Satu trailing arm, satu lateral yang besar, terus atas ada satu yang sedengan, dan di bawah ada satu lagi yang megang. So, multi-link suspension, is it good or not? Kalau dilihat strukturnya dibanding mobil-mobil Jepang sekarang yang kalau aku ngomong suspensinya seperti gerobak, karena memang seperti gerobak, dia cuma pakai satu balok, terus armnya hanya 2, atas juga dipegangin arm kecil-kecil. Jadi desain ini seperti mobil yang mahal seperti Lexus gitu, dia pakai multi-link suspension, lebih sempurna.
sayangnya shocknya menurut saya kurang. Kurangnya di mana? Kurangnya di yang ngeset awalnya. Jadi setting shock ini, aku lihat diameternya kecil sekali sih yang belakang ini. Kalau di low speed nggak begitu terasa. Begitu di atas 60, kena turun jalan yang lumayan keriting gitu jalan ya, dia mobilnya bouncing gini. Nah, itu kenapa? Karena valving shocknya ini menurut saya reboundnya kurang. Jadi kalau untuk yang next, hopefully desainernya, engineer-nya nonton video ini dan di upping valving reboundnya. Rebound itu apa? Jadi gini, waktu shocknya masuk itu namanya compression. Nah, waktu shocknya ini keluar itu rebound. Jadi reboundnya ini terlalu cepat. Seperti kita kalau ada bola gitu ya, untuk satu analogi. Waktu kita bouncing bola ini, kalau nggak ada rebound, dia balik langsung ke tangan kita seperti ya bola basket. Tapi kalau reboundnya bagus, begitu di bounce dia langsung paling naik sedikit terus stop. Itu good rebound. Nah, mobil ini menurut saya reboundnya kurang. Kalau ada aftermarket shock yang valvingnya bagus, mobil ini benar-benar enak. Untuk comfortnya, ya anything yang di atas ring 17, 18 seperti ini ring 19 pasti ada apa ya, shocknya kalau kena jalan yang ceklongan yang cukup dalam gitu lah. Solusi ya ganti ban yang ring 17 atau 18 jadi sidewallnya lebih tebal. Anything 19 and above pasti ya lebih ganteng, lebih sporty, but kalau mau ultimate comfort ya jangan pakai ring 19. Oke, sudah kita bongkar total. Belakang sudah, bawah sudah, depan sudah, mesin sudah, bumper sudah kita lepas. Sekarang tinggal what I think of it selama dan setelah kita pakai 5-6 hari dengan si Chery ini. Untuk itu kita balik ke interior. Kalau mau masuk mobil Omoda, tinggal bawa kunci, injek rem, start. AC automatic on kalau kita nggak off-in. Yang aku suka AC system ya. Jadi kalau mau mengaktifkan AC, tinggal pencet salah satu button di sini, langsung muncul ini. Jadi ini dual zone ya. Jadi kiri kanan nggak harus sama. Kalau mau disamain, tinggal kita pencet yang sync. Di sync ini jadi sama yang driver yang kanan. Bagusnya mobil ini ada dual control. Kan kalau yang mobil sekarang yang semua kontrolnya di AC ini, kalau pas kita bawa mobil, terutama di jalan tol yang mata kita seharusnya nggak lihat sini tuh, nggak harus nyariin mana sih AC-nya gitu loh. Jadi just touch that, AC-nya muncul. Nah, fitur yang aku suka itu ini. Jadi ada cooler untuk kursi kiri kanan, yang depan aja, belakang nggak ada ya. Jadi kalau pas benar-benar panas, dan terakhir ini kan Indonesia panas banget, seat cooler ini sangat beneficial. I like it. Dan seat coolernya bisa di adjust mau berapa level, 3, 2, 1. Ini di Mister apa standar, juga bisa set di auto, climate control, dia otomatis ngatur sendiri. Nah, pertama aku pakai AC-nya kok rasa, waktu itu ada 5 orang di mobil ya, kok rasa kurang dingin gitu loh. Nah, baru setelah main-main di setting tuh baru kelihatan. Jadi AC itu ada setting sendiri, ada cleaning cockpit, automatic ventilation, jadi dia bisa buka tutup angin yang dari luar, dan ini ada beberapa mode. Kemarin masuk di energy saving, jadi dia kok style AC-nya nggak mau dingin. Nah, ini ada yang comfort atau strong, jadi sampai sedetail itu sistem air conditioningnya. Banyak setting seperti automatic lock, jadi kuncinya pintunya ngunci sendiri. Ada kalau kita on off alarm, ada lampu hidup atau lampu dan klakson. Juga ada automatic folding mirror di luar. Jadi pintu bagasi itu bisa di adjust buka nutupnya setinggi apa. Nah, apa ya gunanya ini? Kalau kita punya garasi yang atapnya pendek, bisa di adjust
mamanya levelnya jangan 100%, tapi 70%. Jadi quite interesting, ini fiturnya cukup banyak. Personalized setting, ambient light. Nah, ini ada ambient light ya. Kalau malam kelihatan di sini dan bisa di adjust. Ini hobinya anak saya, adjusting ambient light sampai di adjust ambient light music rhythm. Jadi musik yang kita playback di sound system ini, by the way sound systemnya by Sony dan it's actually quite good. Nggak perlu kita upgrade speaker bla bla bla, sudah oke. Jadi ambient lightnya itu bisa di adjust dengan ritme musik kita. Nah itu anak-anak kecil seneng banget. Makanya anak saya yang perempuan umur 8 tahun itu 2-3 hari pertama tuh tanya, "Pak, kapan Papa mau beli mobil ini? Pak, ini mobil harus dibeli. Pak, mobil ini harus dibeli." Jadi ketawanya mobilnya bapaknya jadul semua. Sampai kemarin tanya, "Ini mobilnya kapan dikembalikan, Pak?" So, jadi appeal mobil ini untuk anak-anak muda, anak-anak kecil itu is quite high. Karena ya itu, anak-anak sekarang kan semua sukanya yang high-tech. Nah, mobil ini benar-benar high-tech. Untuk driver assistance, ini yang aku cerita, salut lah untuk Chery, ya, di seri Omoda itu gak ada yang dikurang-kurangin, walaupun itu yang versi terendah, yang harga 300 jutaan. Jadi semua blind spot, front crash warning bisa di adjust standar atau sensitif, automatic emergency braking, lane departure mode, ini semua ini standar. Sampai steering force-nya ini bisa di adjust. Kemarin saya coba di comfort ini mungkin lebih cocok untuk ibu-ibu yang suka setirnya ringan. Kalau saya pribadi ya rasanya agak terlalu ringan karena ini electric steering, jadi rack end-nya ini elektrik, bisa di adjust. Nah, bisa juga steering force ini bisa di setel tergantung mode driving mode. Ini juga ada driving mode memory yang setting di itu. Lighting, ya ini ikut musik rhythm, headlight delay, headlight height adjustment. Jadi angle lampu ini bisa di adjust juga. Intelligent high beam, apa ini maksudnya? Jadi kalau kita males nge-high beam off, nge-high beam on itu, dia otomatis bisa on sendiri. Begitu dia lihat depan ini lampu jalanan nggak ada atau nggak ada mobil yang arahnya melawan, dia otomatis headlamp high beamnya bisa on sendiri. Nah ini di mobil Toyota, Hyundai juga ada, dan itu nggak perfect. Nah di sini kemarin belum sempat bener-bener tes dia automatic on off nya, kalibrasinya bagus atau enggak. Dan juga ada adjustment untuk smart key. Jadi begitu kita datang ada welcome light function. Nah welcome light function itu ada di bawah spion. Dia ada tulisannya Omoda gitu. Kan banyak yang mobil-mobil Land Cruiser apa sekarang dikasihin di bawah pintu. Jadi lampu pintu itu kita ganti dengan proyektor. Ini udah standar di sini. Smart key induction tailgate open. Jadi smart key ini kalau kita dibawa di kantong kita, terus kita deketin bagasi, dia buka sendiri. Smart key lock unlock. Ya ini fitur yang aku suka. Jadi kita buka nutup mobil ini, ngunci mobil, nggak harus mencet button, otomatis. Untuk display di speedometer sendiri, ya kalau dibilang complicated, ya complicated. Kalau nggak biasa, awal-awalnya bingung ini apa semua. Tapi setelah pakai 2-3 hari, ya sini jadi normal. Tapi lucu ya, RPM-nya itu 700 RPM, tulisnya 0,7. Another safety feature yang bisa bilang agak unik di mobil-mobil sekarang ini, karena rata-rata dia di mobil lain ya, kalau kita nggak pakai safety belt, handremnya masih mau off. Ya bisa di override yang ini. Tapi kalau mau sistem otomatis, jadi
kita langsung P, dia otomatis lepas sendiri, seatbelt harus on. Contohnya ini ya, ini kan mobil sudah hidup, saya nggak pakai safety belt, injek rem, pindah ke drive, dia sudah ada warning, please fasten seatbelt. Ini kalau rem saya lepas, dia nggak mau jalan. Kalau digas, digas nggak mau, bisa saya override. Ini saya pencet turun, tanpa ngerem, seharusnya nggak mau jalan. Nggak mau kan, dia suruh mencet rem dulu, baru mau di override. Sekarang dia mau jalan. Seharusnya, jadi saya rem dulu ya, masukin P. Seharusnya kalau kita sudah pakai safety belt, injek rem, begitu D, dia sudah automatic release. Ya, that's quite handy sih. Ada yang seperti saya suka handrem manual, tapi kalau untuk mobil seperti ini ya, it's quite a handy feature yang automatic on off. Oke, let's go for drive. Ini sekarang setting di normal mode. Ada beberapa drive mode ya. Untuk kota-kota selama 5-6 hari ini, saya rasa normal mode ini paling nyaman. Jadi gearboxnya nggak terlalu sensitif. Normal mode ini kalau digas ya lumayan narik loh, mesinnya oke. Nah, road noise dari luar, masih ada suara dari luar. Itu bukan dari mobil lain. Kalau dari mobil lain malah nggak begitu berisik. Ini malah dari ban mobil ini sendiri. Mungkin Continental ini karena dia agak lebar, dia ban untuk road handling ya, lebih ke good road handling, sportiness, makanya agak lebih berisik. Mobil ini ada, tadi saya kira awal-awalnya ini saya kira automatic handbrake, tapi ini bukan. Ini automatic hold. Biasanya mobil lain automatic hold itu aktif biar yang pakai sistem dual clutch ini kalau kita lepas rem, posisi mobilnya turun atau posisi mobilnya naik, dia nggak gelondor mundur gitu. Nah, ini mobil ini walaupun masih di D, saya lepas rem, dia automatic hold. Gimana ngelepasinya? Tinggal digas, dia udah automatic release. I like this feature a lot actually. Karena saya sering di jalan Indonesia ini banyak stop start ini. Kalau pakai matic biasa, otomatis kan harus masukin netral, atau lebih parah lagi diinjek remnya terus-terusan itu. Nah, itu ya nggak bikin persneling rusak, tapi kan kita capek kan ngerem terus. Nah, kadang-kadang kalau lupa remnya pelan-pelan kita lepas, nggak sengaja mobilnya bisa jalan. Ya, it's happened before. So, dengan adanya automatic brake release ini, it's one feature that I like about this car. Simple but very useful. Pertama saya pakai screen ini waktu malam hari masih agak terlalu terang. Nah, untungnya ada setting yang kita bisa langsung adjust brightness screen-nya, dan sekarang sudah aman. Tapi yang depan ini masih agak a little bit too bright. Kalau pas bener-bener gelap. Di sini kan ada radar ini untuk automatic cruise control dan ya safety feature, front crash warning dan lain-lain. Aku sukanya di sini itu kita bisa ketahuan depan atau samping itu ada truk atau mobil. Ini kan kelihatan ini. Sebelah depan kiri ada truk, depan ada mobil. Sayangnya sepeda motor nggak bisa kedetek di sini. Tapi di blind spot warningnya bisa kedetek. Dan one more feature-nya, aku suka mobil ini itu kalau kita pakai rating, mamanya ke depan ini kan kita mau belok ke kanan ya. Begitu kita rating,
otomatis kameranya itu ada di sini, di sini ke switch. Jadi kita ketahuan sebelah kanan itu atau sebelah kiri ada sepeda motor nggak. Kan di Indonesia ini sering ada sepeda motor nyelonong, walaupun kita sudah rating, ya masih aja mau ngekat kita. Nah itu kelihatan di sini. Ini lampu merah, tapi dia otomatis sudah bisa cek. Di belakang sini ada sepeda motor. Nah ini kelihatan. Ya walaupun agak distorted sedikit, tapi kelihatan ini ada sepeda motor di situ. Jadi bisa kelihatan semua ini. Dan lucunya itu apa? Ini loh, ratingnya juga bisa jalan di the actual video ini. Dan nanti kalau kita jalan, rodanya juga ikut muter. That's pretty cool. Ini lihat nih, kelihatan kan? Rodanya jalan, dan kalau ada yang motor yang mau nyalip aku dari kanan, kelihatan. Nah, ngomong-ngomong yang fatigue sensor ini, beberapa hari aku pakai, ya karena aku nggak ngantuk ya waktu bawa mobil. Jangan bawa mobil kalau posisi kita ngantuk. Tapi lucunya waktu saya pakai kacamata hitam, dia sempat kasih warning, take a rest, suruh istirahat. Jadi kalibrasinya masih perlu update. Tapi setelah itu saya pakai kacamata lagi, dia nggak ada warning. So I don't know kenapa kok waktu itu ini akselerasinya nih loh. Kita kalau mau spend setengah miliar untuk mobil ya harus fun to drive lah. This car is fun to drive. Tapi ya itulah, untuk next improvement moga-moga Chery upgrade shock absorber sistemnya biar nggak hanya comfortnya dapat, tapi handling atau ride control itu lebih dari yang sekarang ini. Sebelum kita closing, ada one final test, yaitu apa? Off-road test. Ini kan all-wheel drive. Jadi gimana kita ngetesnya? Aku nggak mau ngetes seperti hanya di tanah-tanah. Soalnya kalau di tanah pasti mobil all-wheel drive pasti bisa. Gimana cara ngetesnya? Naik tangga. Kenapa naik tangga? Karena naik tangga itu paling berat untuk ngetes mobil all-wheel drive. Mobil off-road pun, kalau yang sudah main off-road kan pasti tahu, depan belakang bannya kena obstacle, yang harus naik sekaligus bareng, itu paling susah. Nah, mobil ini waktu dites, kan ada beberapa mode, ada mud mode, ada off-road mode. Pertama kali kita tes off-road, dia malah menghambat, nge-cut power karena tulisannya overheat transmission. Ini karena transmisi selip, karena ya memang tes ini berat. Terus saya mundur, saya coba lagi di mud mode. Kok malah naik. Jadi sebetulnya mobil ini hanya kalibrasi clutch engagement untuk naik obstacle yang cukup berat. Dan naik tangga, trust me, berat banget untuk ngetes mobil. Dan akhirnya bisa naik. Untuk naik sepanjang ini pun udah luar biasa untuk mobil yang all-wheel drive. Sebetulnya kalau suruh naikin full bisa, tapi ini bukan mobil saya, jadi ya saya nggak berani ngegas full. Oke, so what do I think of this car? Di kota-kota enak, di jalan tol untuk ngebut ya enak, asal di bawah 200 km per jam masih stabil. Di atas itu aku nggak tahu, belum pernah nyoba, tapi mendekati pernah. Actually very good. Mobil ini bukan mobil yang perfect, as I said before ya, masih banyak yang bisa diimprove dari pabriknya, dan saya yakin next generation-nya jauh lebih sempurna daripada ini. So yang pabrik Jepang dan Korea, watch out. Sayangnya apa? Satu,
menurut saya harganya ini kalau sudah di psychological barrier di atas 500 juta atau setengah miliar, itu agak berat. Seumpamanya ini di 450 juta, I would buy one. Nah, siapa tahu Central Cherry Semarang mau ngasih diskon. Bilang aja dari Prorock, lihat di YouTube-nya Making Cars with Prorock. So, anyway, don't forget to like, share, subscribe video-video kita. If you don't want to miss out, next time we try a different car and a different way of reviewing a car. Copot bumper, copot roda, kita bongkar semua, lihat. That's the only way. Tuh, tahu mobil-mobil ini yang bikin bener atau enggak, atau cuma ditutupin bumper yang cantik aja. Thank you for watching. See you again.